penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk malware access atau pembelaan yang tidak berimbang. Di sini kan yang jadi korban saya, jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan, jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Dalam hal ini, alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice, sudah saling setuju. Saya boleh langsung ke Mas Bahar, apakah Anda melihat penyidiknya sudah keliru menetapkan pasal dan TSK terhadap Hogi? Ya, kalau melihat kronologinya Mas Andra, dari tanggal 26 April 2025, terus 2-3 bulan kemudian Mas Hogi ditetapkan tersangka. Kan ada jeda banyak tuh Mas. Kemarin tanggal 21 Januari 2026 itu pelimpahan Prof. Nah, setelah itu kan ngapain aja tuh penyidik itu? Dari April sampai jeda 2-3 bulan gitu Mas. Kan ada jeda tuh. Lama kan Pak? Ya benar ya Prof ya. Kan lama. Ngapain aja dari jeda misalnya kita lah. Taruhlah kasusnya tuh April. Ya Bu Sri. Ibu Sri ternyata juga mantan Kapolres Bantul 1 teman-teman. Nah sehingga Bu Sri pasti paham betul ya. Apalagi latar belakang penyidik. Dulu sehingga menurut saya gini Mas, April terus jeda waktu 2-3 bulan itu si Hogi tersangka, terus taruhlah Juli sampai Desember, artinya ada waktu 5 bulan. Penyidik di Polresta ngapain aja sih? Kemungkinan saya menduga itu memberikan kesempatan untuk diselesaikan di luar mekanisme pengadilan formal. Mediasi. Nah makanya seperti itu Bu. Saya tidak mengatakan restoratif ya, karena ini juga debatable loh. Bicara soal restoratif. Betul. Nah artinya Bu, kalau misalnya seperti Bu Sri bilang tadi diselesaikan di tingkat Polresta Sleman, kasusnya nggak perlu viral kok Mas. Ya toh? Dugaan Mas apa Mas? Kenapa bisa alot banget? Nah itu seperti saya sepakat yang dibilang Bu Sri tadi, ada dalil tertentu ya. Ada dalil tertentu yang di sana adalah itu tadi Mas Andra bilang tadi, ada sejumlah uang. Ya dugaan saya ya. Menurut keyakinan saya, menurut istilah Mas Panji, tidak sekali ada dugaan ke sana sehingga ada gini Bu Sri. Kasus yang seperti ini kan kalau Bu Sri pernah menjabat sebagai Kapolres Bantul ya Bu ya. Ada kasus Keliti Bu. Sama Mas Andre, tahun 2018 kasus yang hampir serupa Bang Reza terjadi di Jogja Sleman. Ada suami istri yang nabrak yang terduga itu Keliti 2 remaja. Kenapa dia nabrak? Karena sebelumnya mobil pick up milik suami istri ini dipukul pakai stick. Sehingga suami ini secara emosi, nah ini pakar, saya kira teman-teman psikolog yang paham tahu ya. Ngejar itu 2 terduga Keliti itu kejahatan jalanan Mas. Ya, yang dia bukan begal, tapi secara acak, secara random menyasar dan di hari jam-jam ganjil. Nah pada saat itu daerah Segan itu 2 terduga Keliti itu pada saat itu meninggal dunia Bu Sri. Nah apa yang terjadi kasusnya? Kasus itu yang kami di Jogja Police Watch itu sudah belasan tahun ya Mas. Ngawali kasus ini Bu Sri belum pasti paham dan kenal itu Jogja Police Watch itu siapa. Nah kita ngawal kasus yang kayak gini ini sering Mas Andra. Ya seharusnya tidak perlu sampai ke pengadilan, Nah sehingga kasih ingat betul itu Mas Nur Irawan itu menjadi tersangka. Yaitu Desember 2018 Bu. Kalau Ibu pasti paham kasus Keliti di Jogja itu seperti apa. Nah proses akhirnya persidangan Mas Andre. Mas Andro, proses persidangan Nur Irawan ini dituntut 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun ya Pak Prof. Tapi dalam vonisnya majelis hakim berpendapat lain Bu. Dia divonis berapa Bu? 10 bulan Bu.
Pasalnya sama Prof. Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 4 itu. Karena kelalaian menyebabkan meninggal dunia. Nah lagi-lagi kasus kayak gini ini kan sering terjadi Bu di Yogyakarta ya. Kenapa sih harus sampai mohon maaf ya sampai ke pengadilan gitu loh Mas. Kenapa kalau bisa diselesaikan di tingkat penyidikan, di tingkat kepolisian, tidak harus sampai kasus ini viral terus baru ada tindakan dari pihak kepolisian bahwa kami seakan-akan Polresta Sleman seperti yang kita saksikan tadi itu adalah dia membela diri Mas Andro. Membela diri, wah ini kan karena satu ya sudah CCTV tadi alat bukti dan juga ada keterangan ahli dari dari universitas ya yang ada di Yogyakarta seperti itu. Nah begini Bu Sri, kalau seperti itu apakah dua alat bukti ini cukup ya? Tadi benar, jadi masyarakat juga harus melihat kasus ini tidak berdiri sendiri, harus dilihat secara komprehensif. Ya ada sebab akibat. Kenapa Mas Hogi ya mengejar terduga, awalnya kan terduga artinya ditetapkan sebagai tersangka, namun kasusnya di SP3 karena kedua jambret ini meninggal dunia. Kenapa Mas Hogi? Mas Bahar ada apa Mas? Ya kalau itu tadi ya. Ada perasaan orang, saya sebagai suami Mas ya. Kalau saya tidak membayangkan ketika ada anggota polisi yang sama dialami oleh Mas Hogi ini, apakah didiamkan aja? Wah monggo silakan, saya ikhlas nih. Pasrah gitu toh. Masyarakat akan seperti itu nantinya kalau kasus ini seperti ini terus loh. Capek ya. Ya seharusnya kan kemarin ribut-ribut nih Mas Andro ya. Polri di bawah kementerian tertentu, Polri di bawah presiden segala macam. Sebenarnya intinya bukan itu. Mau di bawah manapun, ya SDM-nya dulu deh dibenahi seperti itu. Oke, sebelum ke Ibu Sri Suari, Mbak Devi di sikapi dulu Mbak. Yang perlu kita pahami adalah kalau menurut hemat saya yang nanti saya ingin memohon pencerahan dari para pakar hukum dan praktisi hukum. Kegelisahan ini sebenarnya bukan muncul hanya karena proses hukumnya, tapi karena kita punya pengalaman kolektif bersama bahwa yang salah di negeri ini marah selalu mendapatkan panggung. Ini sederhana, orang yang melawan arus malah berani marah. Orang yang menyerobot antrian bahkan bisa mendelikkan mata pada kita yang sudah ngantri lebih awal. Belum lagi orang yang datang terlambat itu dimaklumi bahkan ditunggu. Pertanyaan saya, ini metode sistem hukum apa yang sebenarnya diterbitkan di negeri ini dan kenapa itu kemudian terus menerus dijadikan kiblat hukum kita. Saya pribadi pernah merasakan di jalanan ketika hamil sedang menyetir kondisi hanya 20 km per jam ditabrak oleh motor yang kemudian ternyata itu anak kecil karena ketahuan tidak punya KTP, dia tidak pakai helm, lalu motornya mengambil jalan dan menabrak mobil saya, dianya kemudian patah. Yang terjadi orang tuanya justru menuntut agar saya mengganti rugi. Pertanyaan saya, tolong dijelaskan secara akademik, ini sistem hukum apa yang membenarkan orang-orang yang bersalah sehingga di negeri ini justru keburukan, kejahatan itu justru menjadi pemimpin di negeri ini. Straight to the point, Bu Sri Suari saya yakin gemas sekali untuk mengomentari, tapi saya boleh ke Pak Teguh Nasrullah dulu Pak. Jangan sampai dibalik-balik ya Mbak ya, yang harusnya dia bersalah malah sebaliknya. Ya, pertama saya harus mohon izin bukan untuk Ibu dan Pak Hakim. Saya ingin memberikan pencerahan ini lebih tertuju kepada masyarakat. Bahwa dalam hukum pidana atau penegakan hukum pidana itu ada yang disebut dasar-dasar menghapus tindak pidana atau menghilangkan tindak pidana. Meskipun unsur pasalnya terpenuhi, tindak pidana bisa hilang. Pertama karena ada alasan pembenar. Ya, dalam teori hukum itu dinyatakan ada alasan pembenar, yaitu perbuatan melawan hukumnya hilang. Meskipun dia melakukan perbuatan melawan hukum, tapi perbuatan melawan hukumnya hilang. Sehingga kalau dibawa ke pengadilan dia dibebaskan. Jadi tidak terbukti melakukan tindak pidana. Satu lagi ada yang namanya dasar pemaaf.
terbukti dia melakukan tindak pidana, unsurnya terpenuhi, tapi dia tidak dipidana karena ada hal-hal yang bisa dimaafkan. Nah, di dalam KUHP baru, kedua hal tersebut itu sudah berubah struktur sistematika. Mungkin saya tidak akan masuk ke situ karena terlalu akademik nanti pembahasannya. Nah, timbul permasalahan. Kalau ada dasar penghapus tindak pidana atau dasar pemaaf, perkara itu harus terhenti di mana? Di tahap apa? Apakah di tahap penyidikan? Atau nanti setelah berkas perkara dilimpahkan kejaksaan, kejaksaan yang sebagai dominis litis perkara pidana atau pemilik perkara pidana menghentikan perkara tersebut? Kalau mau dihentikan, alasan apa yang harus digunakan? Atau nanti harus diputuskan ke sidang pengadilan? Tahun 80-an akhir atau 90-an awal, saya pernah diminta menjadi ahli dalam suatu perkara penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang sakit jiwa, gangguan jiwa. ODGJ? Ya. Terus dan ada riwayat dia sudah sakit jiwa, kemudian ada riwayat perawatan, kemudian terjadi perdebatan antara Polres dan Kejaksaan Negeri. Ini apakah harus diteruskan ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan bahwa dia ada terbukti di depan sidang ada gangguan jiwa, kemudian dihentikan, dinyatakan putusan itu lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim, atau bisa dihentikan di tahap penyidikan. Karena saat itu saya mengatakan kalau memang ada komplain dari keluarga korban penganiayaan, maka bawa ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan, nanti di depan sidang dibuktikan bahwa orang ini ada gangguan jiwa. Nah, namun maaf sekali lagi saya mengatakan bahwa KUHP yang berlaku pada tahun 2025 kemarin ya, tidak ada kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan penghentian perkara itu ada pada Jaksa Agung untuk demi kepentingan umum, ya. Karena gini, ada dua alasan penghentian perkara. Satu demi kepentingan hukum, jadi ada alasan hukumnya. Satu lagi ada demi kepentingan hukum. Jadi manfaat kepada masyarakat lebih banyak kalau perkara itu dihentikan daripada diproses. Nah, dalam kasus Logi, Bang Teguh. Dalam kasus Logi ini saya merujuk kepada keinginan, arah kebijakan penegakan hukum ke depan itu mau yang bagaimana diinginkan oleh negara. Atau politik hukum, politik penegakan hukum apa yang negara inginkan ke depan. Apakah kita menginginkan nanti masyarakat kita kalau ada jambret, copet, atau perampokan, tolong. Kita menginginkan, masyarakat kamu jangan bertindak, jangan ikut ngejar loh. Nanti kalau kamu ngejar nanti jatuh motornya, kamu dipidana loh, bisa jadi tersangka. Apakah arah seperti itu yang diinginkan? Kalau arah yang seperti itu diinginkan, saya menghormati negara juga. Karena itu keputusan negara. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, proses perkara ini. Nah, tapi nanti jangan lagi Anda marah, negara marah, presiden marah. Kenapa rakyat kita tidak peduli sekarang? Ya. Tapi kalau Anda inginkan, rakyat Indonesia, Anda kalau ada kejadian seperti itu wajib Anda perlu peduli. Kejar. Ayo. Namun tidak boleh main hakim sendiri. Kejar pun tidak boleh seperti misalnya nanti tadi sengaja ditabrak biar mati aja sekalian. Penjelasan kuasa hukum tidak ada bagian itu. Nah, makanya saya bilang tadi kalau saya sepakat dengan Ibu tadi kan tersenggol. Yang namanya udah dikejar nggak mau berhenti, gimana kalau kita nggak senggol dikit. Namun ada resiko ketika kita senggol mungkin kepental. Nah, oleh karena itu tadi Mas Indragiri sudah Mas Reza Indragiri sudah mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seharusnya dalam mengejar itu. Tapi saya nggak mau masuk kepada kasus yang persis kasus ini, nanti takutnya sesat saya karena saya tidak tahu fakta yang ada di BAP. Apa yang sudah ditemukan oleh penyidik. Tapi dengan tadi pegangan penjelasan kuasa hukum, Bang Nasrullah. Makanya saya sudah mengatakan tadi kalau saya sebagai apa yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi sekedar nyenggol, saya pastikan diri saya
Saya nggak tahu, saya tidak mengarahkan masyarakat. Kalau istri saya seperti itu, saya malu pulang ke rumah, saya nggak kejar itu. Itu. Saya pastikan. Saya nggak tahu, mungkin Pak Hakim nanti akan menghukum orang seperti itu. Saya nggak tahu nanti suatu saat kalau istri Bapak atau putri Bapak yang dijamret, ada Bapak di situ, Bapak nggak ngejar, disuruh stop, nggak mau stop, tas yang sudah diambil tetap dibawa, nggak dilempar. Bapak Bapak tidak menyenggol sedikit orang itu untuk menghentikan. Ya, masing-masing punya watak. Tapi watak saya pastikan saya senggol. Mungkin saya tidak akan senggol sampai meninggal. Karena bukan itu tujuan saya. Kan untuk tidak tahu dampaknya, apakah fatality, mematikan, sekarang atau saya mau tanya sama Andrew, ketika kita sudah mengejar, tahu dia di belakang kita sedang mengejar dia, tasnya itu tidak mau dilemparkan, apa yang akan dia lakukan? Pepet terus. Pepet terus, maka itu kan dipepet terus. Akhirnya kan ketika pepet-pepetan dalam keadaan lalu lintas, itu kan ada sedikit titik senggol yang kadang kita tidak bisa hindari. Bisa saja tersenggol karena tidak sengaja. Ya, apakah kemudian menyebabkan yang bersangkutan mati? Pertanyaan saya, ini kita bicara lapangan ya, tentu Mas Reza Indragiri tahu persis. Ini yang dibilang tadi oleh Bu Sri, not with excess ya. Perlawanan yang kita lakukan tapi melampaui serangan terhadap kita. Boleh saja, tetapi ada keadaan shock, tertekan sedemikian rupa di dalam aturan undang-undang. Jadi boleh saja dilakukan pengejaran, tetapi kalau bisa tidak disenggol, jangan disenggol. Tapi kalau tidak ada jalan lain untuk menghentikan, ya saya mungkin akan menyenggol untuk menghentikan. Nah, masalahnya adalah sampai dia nabrak tembok, kan dia sedemikian rupa menghindar. Atau apakah ini karena pepet? Maaf ya, kalau Anda lihat kejar-kejaran polisi dengan penjahat, itu kadang-kadang ada yang dipukul tangannya untuk jatuh meninggal gimana? Kan? Ada juga yang polisi sampai mepet-mepet mengejar. Nah, apakah Anda inginkan polisi yang sangat santun, ayo berhenti, kalau tidak kami tembak di udara, nggak pernah berhenti? Ya. Tolong, satu lagi saya ingin mengatakan, dalam KUHP baru ada salah satu penegakan hukum itu hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat ini memang saya buat perluasan pengertiannya. Pengertian perluasannya adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Survei, apa yang diinginkan oleh ibu-ibu dan para orang tua atau itu. Apakah ingin kasus yang menimpa keluarga kita, kemudian ada kita di situ, kita hanya diam saja, ya sudah ikhlas saja, atau kita kejar dia. Itu hukum yang hidup di masyarakat. Kita ingin oleh karena itu, saya ingin kepada Pak Jaksa Agung, ambil kewenangan Anda. Jangan biarkan kasus ini menyebabkan nanti masyarakat tidak peduli lagi dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, ambil langkah hukum. Berikan pembelajaran kepada penegak hukum Anda. Karena saya tidak mau menyalahkan penyidik dan kejaksaan negeri. Penyidik, dia memang berada pada garis dan terjebak pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Mungkin terpenuhi unsur pasal. Tapi ketika mengambil kebijakan terhadap perbuatan-perbuatan ini, negara harus hadir memberikan contoh kepada aparat penegak hukum. Kalau kemudian hari timbul lagi permasalahan ini, ada pedoman yang Anda harus lakukan. Terima kasih dulu. Saya ingin memberikan garis bawah terlebih dahulu bahwa saya sungguh-sungguh berempati pada keluarga Mas Hogi. Gitu ya. Tetapi pada sisi lain saya juga harus mencoba menerapkan disiplin psikologi forensik untuk mengurai situasi ini. Situasi ini saya yakini sebetulnya bisa dipotret dari dua sisi. Apakah kita akan memotret Mas Hogi sebagai seseorang yang dianggap polisi telah melakukan pelanggaran undang-undang lalu lintas? Ataukah kita ingin memotret Mas Hogi sebagaimana yang dipotret oleh para netizen sebagai seorang suami yang tengah membela istrinya? Izinkan saya untuk memilih untuk sedikit menguraikan pada poin yang kedua.
Jadi saya mengabaikan cara polisi menangani kasus ini, tapi saya lebih hirau pada penilaian netizen. Sekali lagi, netizen menganggap bahwa Mas Hogi adalah seorang suami yang baik, yang teladan, yang mencoba membela istrinya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Pak Teguh tadi. Sebagai seorang suami yang menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana seorang istrinya disakiti, dijahati, dijambret sedemikian rupa, saya bayangkan bahwa Mas Hogi seketika darahnya naik ke ubun-ubun. Dia murka, melihat istrinya terluka, dia naik pitam, lalu melakukan pengejaran. Kalau demikian suasana batin Mas Hogi, maka dalam psikologi forensik ini disebut sebagai heat of passion. Saya Indonesiakan saja, darah naik ke ubun-ubun. Intinya begitu, heat of passion. Naik pitam. Naik pitam gitu. Nah, kalau kemudian pembelaan naik pitam ini yang dibawa ke ruang sidang, tentu hakim akan menguji apakah klaim naik pitam itu bisa diterima atau ditolak. Nah, dari sudut pandang psikologi forensik ada 5 tahap yang harus dilalui agar sampai pada akhirnya hakim menyimpulkan diterima atau tidak klaim heat of passion atau naik pitam itu. Tahap pertama adalah menyamakan persepsi dulu. Sebetulnya yang dianggap sebagai faktor pemicu atau faktor yang memprovokasi Mas Hogi melakukan pengejaran itu apa? Jawabannya penjambretan. Sudah, tahap pertama selesai. Provokasinya adalah penjambretan. Masuk ke tahap kedua pengujiannya, yaitu appraisal. Yang saya ajukan pertanyaan sekian banyak tadi di segmen sebelumnya kepada Pak Teguh, sesungguhnya saya sedang mencoba untuk menakar pada tahap kedua, ketiga, dan keempat. Ya, akan saya sampaikan berikut ini. Di tahap kedua adalah appraisal, artinya otoritas penegakan hukum akan mencoba menakar apakah penjambretan di kepala saya selaku hakim misalnya, penjambretan di kepala saya selaku polisi atau di kepala saya selaku jaksa sama tidak dengan situasi penjambretan yang ada di kepala seorang terdakwa. Mas Hogi seandainya ini berlanjut sampai ke persidangan. Dari situ di ujung tahap kedua ini maka otoritas penegakan hukum akan menyimpulkan apakah penilaian Mas Hogi terhadap situasi penjambretan ini realistis atau justru overdosis, berlebihan atau sudah sesuai takaran. Itu tahap kedua. Masuk ke tahap ketiga. Karena ini naik pitam, klaimnya adalah naik pitam, maka kita samakan persepsi orang yang sedang naik pitam emosinya menggelegak sedemikian rupa. Jadi perlu dicek apakah pada saat itu Mas Hogi emosinya, amarahnya, kemurkaannya naik ke ubun-ubun seperti apa? Tahap ketiga. Berlanjut ke tahap keempat. Konsekuensi dari tahap ketiga yaitu emosi yang naik ke ubun-ubun adalah akal berpikir jernihnya menjadi lumpuh. Itu tahap keempat. Nah, tanda petik sayang beribu sayang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Teguh tadi justru terindikasi paling tidak bahwa saat itu Mas Hogi kondisi emosinya tidak sungguh-sungguh sedang naik pitam. Dan demikian pula rasionalitasnya tetap berjalan. Kenapa? Saya ulangi kembali jawaban dari Pak Teguh. Pak Teguh memastikan bahwa pengejaran terhadap penjambret itu bertujuan. Punya tujuan. Yaitu mengambil tas. Kemudian Pak Teguh juga mengatakan bahwa Mas Hogi sebelum melakukan pengejaran terlebih dahulu melihat kondisi istrinya. Artinya ada 2 situasi yang saat itu dipertimbangkan oleh Mas Hogi. Sesegera mungkin melakukan pengejaran ataukah melihat kondisi istri terlebih dahulu. Setelah melihat kondisi istri dan memastikan bahwa kondisi istrinya baik-baik saja, barulah kemudian Mas Hogi memutuskan untuk melakukan pengejaran. Jawaban berikutnya, kata Pak Teguh, Mas Hogi tidak ada keinginan menabrak. Itu artinya pada situasi pengejaran itu berlangsung, di kepala Mas Hogi ada opsi-opsi. Dan opsi yang tidak diambil oleh Mas Hogi adalah menabrak para penjambret. Plus jawaban Pak Teguh yang keempat. Mas Hogi ini ternyata sudah memperhitungkan kekuatannya. Bahwa dia punya mobil. Penjambret hanya motor. Mas Hogi juga melakukan perhitungan terhadap penjambret bawa cutter. Apa yang ingin saya katakan? Tadi sempat saya kemukakan. Klaim naik pitam atau klaim heat of passion itu pada tahap ketiga dan keempat ditandai emosinya menggelegak, saking menggelegaknya sampai-sampai rasionalitasnya lumpuh. Tapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi paling tidak mengindikasikan bahwa dalam situasi pengejaran tersebut emosi Mas Hogi tidak sungguh-sungguh sedang menggelegak,
tidak sungguh-sungguh naik pitam, dan pada saat yang sama akal sehatnya tetap mampu berpikir jernih. Berlanjut ke pengujian tahap kelima, yaitu terjadinya kekerasan. Saya tidak tahu kalau ini bisa dikategorikan kekerasan atau tidak. Tapi kalau mengacu pada Polresta Sleman, ini kekerasan. Kalkulasi ini harus ditanggapi sama Prof. Bin Ini Sarbutom, Pak Teguh. Sesaat lagi Mas Reza, kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa.